Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Haji Idi Supandi LCMA, Ketua UI Jakarta Timur. Yang terhormat Dr. Anda Hajah Farida Mansur, Masyiral Muslimin wa Muslimat rahimahullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur Allah SWT karena nikmat Allah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita ke tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Tahu pula salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang bin umat yang sampai akhir hayat hidupnya senantiasa memikirkan bagaimana keadaan umatnya. Masyiral muslimin wa muslimat rahimahullah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz dan Ustazah, walaupun di tengah kesibukannya mau mampir ke masjid ini. Alhamdulillah, suatu nikmat ketiga bagi kita semua jika kita dapat nanti mendengarkan tausiah dari Ustadz maupun Ustazah dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, tema pada malam ini yaitu menyambut bulan Rajab untuk bersihkan diri. Semoga kita semua dapat mendengarkannya dengan tenang, karena akan kita sangat bermanfaat bagi kita dalam hadapi bulan Rajab ini dan selanjutnya kita akan menghadapi bulan Ramadan nanti. Kepada waktu depan, kepada Saudara Hajah Farida Mansur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Rajaba syahrun min syuhuril haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Shadaqallahul 'azim. Yang terhormat pimpinan Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, Bapak Haji Farhan beserta keluarga besar, dan juga para pengurus-pengurus Majelis Ta'lim, para asatidz, khususnya tetamu kita, ulama kita yang datang dari Indonesia, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Idi Supandi LCMA, yang alhamdulillah dalam kesempatan ini beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk sama-sama bersilaturahmi bersama istri beliau, Ibu Ida Farida, yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ingin ikut serta bersama-sama bersilaturahmi kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak yang insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan rahmat serta keridhaan dan keberkahannya untuk kita semuanya. Para ibu
Ibu, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari di 2/3 bulan Rajab ini kita sama-sama dimuliakan oleh Allah untuk mendapatkan izin untuk bersilaturahmi di masjid yang baru ini, yaitu Masjid Al-Tahir, dalam rangka pengajian seperti biasa setiap hari Sabtu sore. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita semuanya, dan insya Allah kita selalu diberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga dari majelis ini insya Allah kita akan membawa pulang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian tidak lupa juga sholawat dan salam sejahtera kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Haji Muhammad Farhat yang telah memberi kesempatan waktu kepada saya untuk menyampaikan terlebih dahulu barangkali apa-apa yang perlu disampaikan pada malam hari ini sebagai kata sambung silaturahmi di bulan Rajab yang mulia ini. Mudah-mudahan insya Allah waktu yang diberikan ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Para ibu, bapak-bapak sekalian, nanti kita tentunya akan mendengarkan nasihat-nasihat, uraian-uraian fadilah tentang isi usia dalam bulan Rajab ini yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai kita yang mempunyai ilmu yang sangat dalam sekali. Beliau di Indonesia juga mempunyai universitas. Beliau adalah juga seorang dosen. Alhamdulillah saya bangga sekali dapat bersama-sama dengan beliau pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah nanti beliau akan menuangkan ilmu-ilmu pengetahuannya yang sangat berharga untuk kita semuanya. Para ibu-ibu dan bapak-bapak, adapun saya akan menggunakan waktu hanya sedikit saja. Nanti kita dengarkan bagaimana pentingnya ilmu-ilmu pengetahuan agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita. Adapun saya hanya ingin mengingatkan kepada para ibu dan bapak-bapak sekalian, mungkin untuk ibu-ibu semuanya, supaya mari kita isi bulan Rajab ini dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dalam kita berzikir dan kemudian juga kita membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim ini adalah suatu surat yang bukan seperti surat biasa. Akan tetapi memang kita sama-sama sudah tahu bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membacanya selain diberikan pahala yang besar oleh Allah dari setiap satu hurufnya 10 kebajikan dan seterusnya, juga kita membaca Al-Quran ini akan menjadi obat buat segala macam penyakit kita, terutama penyakit hati kita, jiwa kita. Sebagai umat manusia yang selalu diberikan oleh Allah kegundahan, ujian, cobaan yang akan membuat kita menjadi gelisah, maka Al-Quran inilah obatnya. Al-Quran akan menstabilkan hidup kita. Al-Quran akan mendatangkan ketenangan jiwa kita. Al-Quran akan mendatangkan ridho Allah kepada kita. Maka orang yang mendapatkan ridho Allah, orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, insya Allah kehidupannya akan tenang. Apapun situasi yang sedang dihadapi, kita tentunya sebagai manusia sama-sama tahu bahwa tidak ada manusia yang langgeng hidupnya. Pasti ada turun naiknya, pasti ada gonjang ganjingnya. Jadi dengan Al-Quran maka hidup menjadi stabil. Dan di dunia kita dapatkan rahmat Allah, berkah Allah, rezeki dari Allah. Siapa yang membaca Al-Quran, rezekinya dijamin oleh Allah. Ini di dunia. Di akhirat Al-Quran akan menjadi penolong kita. Di dalam kubur Al-Quran akan menjadi penerang kubur kita. Di dalam kubur Al-Quran akan menjadi teman kita menunggu datangnya hari kiamat nanti. Al-Quran yang akan menemani kita. Dan Al-Quran inilah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahwa Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a zahrihi saqahu ilan nar. Al-Quran itu adalah
pengadu yang diterima aduannya oleh Allah. Dan dia pemberi syafaat, penolong yang diterima syafaatnya oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, menjadikan Quran imamnya, segala-galanya Al-Quran, harus sesuai dengan Quran, hidup sesuai dengan Quran, jalanan keputusan kita sesuai dengan Al-Quran, maka berarti cocok Al-Quran ini sebagai imamnya. Siapa yang mengaku Quran sebagai imamnya, maka dia harus kembali kepada Quran. Dalam setiap urusannya, apapun urusannya, lihat Quran. Kalau Quran mengatakan iya, kita iya. Kalau Quran mengatakan tidak, kita tidak. Maka ini berarti orang ini sudah benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Al-Quran adalah omongan Allah, ucapan Allah. Dan sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, dia tidak peduli. Satu waktu dia cinta Quran, satu waktu dia dengar Quran, tapi satu ketika dia lagi urusan dunianya, dia tinggalkan Quran. Berarti Quran berada di belakangnya. Barang siapa yang menjadikan Quran di hadapannya, menjadikan Quran sebagai imamnya, maka dia akan dituntun nanti oleh Al-Quran masuk ke dalam surga Allah. Amin. Barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, diabaikan Quran itu, dunia dia kejar, maka Quran ini nanti akan mendorong dia di padang mahsyar untuk masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sederhana sekali hadis ini. Akan tetapi kalau kita hayati, kita camkan, masukkan ke dalam hati dan pikiran kita, maka kita harus waspada dalam hidup ini yang hanya sebentar usia kita. Kelihatannya seperti panjang orang hidup, tapi sebenarnya sebentar. Coba kita lihat kawan-kawan kita. Berapa banyak kawan yang sudah kembali pulang kepada Allah? Berapa banyak? Kita ini sedang antri, dalam antrian. Orang hidup itu antrian, menunggu panggilan Allah. Suatu ketika kita akan dipanggil. Tiba-tiba kita tidak tahu kita ini berada di antrian nomor berapa. Tetapi tiba-tiba panggilan Allah datang, maka kita harus siap, tidak siap, harus pulang kepada Allah. Maka apakah jika kita pulang nanti, kita sudah siap menjawab pertanyaan malaikat yang ada dalam kubur? Itu pertanyaan yang wajib kita hadapi, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Biarpun kita sibuk di dunia ini, Quran mesti dipelajari. Banyak orang sekarang berlari dari Quran. Kata Nabi, sayati zamanun alal islami ma baqiyal islam ala ummati ma baqiyal islam illa ismu wa ma baqiyal Quran illa rasmuh. Akan datang kepada umatku satu zaman di mana Islam hanya tinggal namanya saja dan Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Orang berlari dari Quran, orang meninggalkan Quran. Coba ibu-ibu, bapak-bapak sekalian lihat sekarang. Banyak orang belajar, mau belajar, pengen belajar agama, mau bisa, tapi duduk di pengajian. Kalau diajarkan yang lain, dia siap. Tapi begitu, ayo baca Quran, ayo satu-satu diperiksa Qurannya, yang salah disalahkan. Maka besok pengajian ini tinggal 2 orang. Jadi bubar, jamaah bubar. Kenapa? Karena nggak mau ikutin pelajaran Quran, pusing. Sebenarnya itu penting bagi kita. Jangan kita menganggap ini nggak perlu, yang lain aja. Itu yang perlu. Karena bakal ditanya nanti dalam kubur kita, bakal menjadi apa Quran itu nanti di padang mahsyar bagi kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mari sama-sama kita merenung diri untuk kembali pada Al-Quran. Yuk kita baca Quran, ibu-ibu terutama, ibu-ibu yang selalu sibuk dengan urusan-urusannya, dapurnya, masyarakat, kemasyarakatannya, sosialitanya dan lain sebagainya, pekerjaannya. Jangan lupa Quran baca. Selipkan di waktu-waktu tertentu. Dari setiap hari kita harus baca Quran. Dari setiap harinya baca Quran, terutama di bulan Rajab ini.
Di bulan Rajab ini banyakin baca zikir, banyakin baca istighfar, banyakin membaca sholawat kepada Nabi, banyakin juga baca Quran. Jadi Al-Quran ini adalah merajai segala-galanya. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah ibu-ibu, ya bapak-bapak sekalian, kita baca dulu Quran buat kita. Jadi terangi rumah kita dengan cahaya bacaan Al-Quran. Baca Quran, rumah menjadi terang. Baca Quran, anak-anak insya Allah dimasukin hatinya taufik hidayah oleh Allah. Karena kita kesulitan di dalam mengurus dan mendidik anak-anak kita. Tapi dengan kita rajin baca Quran, insya Allah mendidik anak lebih dimudahkan oleh Allah. Doa kita harus bawa Quran. Kalau berdoa, bawalah Quran. Ya Allah, masukkanlah cahaya hidayah di dalam hati anak-anakku dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, terangi kuburku dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, terangi rumahku dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, terangi hatiku dengan cahaya Al-Quran. Berkahkan rezekiku dengan keberkahan Al-Quran. Ibu-ibu, kalau berdoa, bawa Quran, Bu. Bu, Bu, Ibu, Bu, apa kabar Bu? Baik-baik aja? Syukur, Alhamdulillah. Jadi kita kalau mau minta kepada Allah, minta dengan Quran. Baca Quran dulu, biar banyak baca Quran. Ibu kan kalau baca Quran, banyak orang nih kalau baca Quran asal baca. Besok sampai di mana dulu? Nggak baca, tahu baca lagi. Udah sampai di mana bacaannya? Dia nggak tahu, asal baca aja. Jadi cobalah baca Quran itu secara tartil. Jadi dari mana kita mulai sampai di mana? Besok baca lagi dari sini. Nanti siang ada waktu sedikit baca, lagi sibuk baca dulu. Biar sedikit bawa itu Quran, Bu. Nanti pikiran kita dikasih terang, pikiran kita dikasih oleh Allah Ta'ala cerdas dengan Al-Quran. Dan orang yang baca Quran, insya Allah jauhkan dari segala penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Jadi insya Allah mudah-mudahan Quran menjadi obat segalanya buat kita. Quran menjadi suatu daya ampuh yang akan menolong segala urusan-urusan kita, terutama dalam bulan Rajab ini. Kita akan banyak meminta kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi doa kita jangan cuma doa, bawa sebelumnya Al-Quran. Baca Al-Quran biar banyak, baru kemudian kita minta kepada Allah Ta'ala. Insya Allah permintaan kita akan dipenuhi oleh Allah. Allah sayang kepada hambanya yang membaca Al-Quran. Belajarlah Quran supaya kalau baca salah, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Kalau kita belajar, kita salah, dimaafkan oleh Allah. Tapi orang yang nggak belajar, baca Quran salah, dilaknat oleh Al-Quran. Allah tidak suka. Jadi ibu, kata Nabi terakhir dari saya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan Quran, itu manusia istimewa yang disayang oleh Allah, yang harus kita hormati dia, yang harus kita dengarkan apa pendapatnya. Karena orang yang hatinya menyimpan Al-Quran di dalam kubur diharamkan oleh Allah untuk dimakan oleh binatang. Jadi kubur tidak boleh menyiksa, tanah tidak boleh memakan tubuh, ulat-ulat tidak boleh memakan tubuh orang-orang yang hatinya memelihara Al-Quran. Kalau ada guru Al-Quran, kita hormati dia, kita sayangi dia, kita perlukan apa keperluannya dia. Insya Allah, Allah pun akan sayang kepada kita. Allah pun akan memenuhi apa kebutuhan kita sebagaimana kita terhadap orang ini. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun sedikit. Insya Allah terkesan di dalam hati ya ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu semuanya, bapak-bapak. Mari kita simpan Al-Quran di dalam hati kita dengan bacaan-bacaan yang tidak ada henti-hentinya. Cepatkan khatam, 1 bulan 1 kali khatam atau 2 bulan khatam, harus khatamkan Quran, balik lagi, khatam lagi, balik lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi pecinta Al-Quran. Amin. Hanya ini saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf sebagai obat kangen. Mudah-mudahan ibu-ibu, kita kan kangen lama gak ketemu ya Bu ya.
Mudah-mudahan ibu-ibu rasa kangen ini terobati pada malam hari ini. Insya Allah Allah juga redho kepada kita dengan niat baik kita ini, niat sambung silaturahim. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu lagi. Baiklah, mari kita baca Fatihah. Kita mohon dengan Ummul Quran Suratul Fatihah ini, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah, diredhoi Allah, kita sehat, panjang umur, murah rezeki. Dan yang terlebih penting lagi, masjid yang baru ini, saya sudah lama dengar kita punya masjid, tapi alhamdulillah baru malam ini bisa masuk ke dalam masjid yang indah ini. Mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang diredhoi oleh Allah, menjadi masjid yang dipelihara oleh Allah, dan orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diijabah Fatihah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas segala perhatian dari ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tadi telah kita mendengarkan tausiah dari Dr. Al-Hajjah Perdana Mansur tentang Al-Quran. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita mendengarkan Dr. Kiai Haji Didi Swani selaku Ketua MUI Jakarta Timur. Mudah-mudahan kita semua dapat dengan tenang mendengarkannya, ya kita mengamalkan kehidupan kita hari. Amin, amin. Pakai yang wireless. Mau pakai yang wireless? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya man awwalana subul hidayah wa ja'alna ambasairina isyarat riwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah pengajian Al-Ikhlas di Masjid Al-Tahir,
sama-sama mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah di mana pada malam hari yang mubarakah ini kita dapat bersilaturahmi di antara sesama saudara muslim, yang mudah-mudahan silaturahmi kita memberikan kebaikan, memberikan keberkahan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesama saudara muslim. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan, uswatun hasanah, contoh yang terbaik bagi umat manusia. Terima kasih kepada Ustaz Fahad sebagai pengurus dari Masjid At-Tauhid, terutama juga seluruh pengurus yang lainnya. Tadi saya sudah berbincang dengan Ustaz Syamid juga yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Los Angeles, pernah juga mengejar pendidikan Islam di Karachi. Alhamdulillah banyak saudara-saudara muslim, dan juga tidak lupa terima kasih kepada Ustazah Haja Farida Mansur yang telah mengajak saya ke Amerika Serikat, yang sudah saya mimpikan sudah lama ya Ustazah. Baru kesampaian setelah usia saya menjelang 50 tahun baru menginjakkan kaki di Amerika Serikat ini. Alhamdulillah saya terharu bertemu dengan saudara-saudara dari Indonesia yang ada di Los Angeles ini. Dan di satu sisi saya menempatkan diri saya yang diamanahi sebagai ketua Majelis Ulama walaupun di Jakarta Timur, tetapi tugas utamanya adalah himayatul ummah, yaitu bagaimana khidmatul ummah, menjadi pelayan kepada umat, melayani umat. Saya berkesempatan melayani umat yang ada di Los Angeles ini jauh sekali dari kampung saya di Jakarta Timur, sekitar non-stop hampir 16-17 jam itu kalau non-stop itu naik pesawat. Masya Allah. Terima kasih Pak Opa juga yang telah sekaligus ini haji, Bapak Haji Glenn gitu, yang juga telah mendampingi saya dari Anaheim ke Los Angeles. Ibu-ibu juga terima kasih yang sudi hadir pada pengajian malam ini, pengajian Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat ilmu agama dan juga untuk kebaikan kita dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para teman-teman jamaah sekalian yang saya hormati, Ustazah Farida Mansur itu bercerita bahwa saya akan mengisi pengajian itu. Jadi pikiran saya panjang. Ini di Amerika ini saya mau ngomong apa ini gitu kan. Orang-orang berpendidikan, orang-orang pengalaman sudah menjelajah jauh kemana-mana. Apa yang mau saya sampaikan gitu. Karena ini berbicara sesuai dengan temanya, yaitu bulan Rajab, menyambut bulan Rajab itu dengan membersihkan diri. Dalam Islam itu membersihkan diri dikenal dengan tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Pada aflaha man tazakka, maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Dalam proses pembersihan diri, jalan yang terbaik di situ adalah selalu dasarnya adalah ilmu.
bagaimana ilmu ajaran di dalam Islam tentang tata cara membersihkan diri. Yang berikutnya, seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali melalui guru. Laula sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada guru, maka orang akan berbicara tanpa rujukan, tanpa otoritas, tanpa kewenangan, yang kemudian akan membuat pengetahuannya itu sendiri tidak bisa secara logika dipertanggungjawabkan, dan juga secara keilmuan itu sendiri akan menimbulkan persoalan. Disitulah kemudian pentingnya seorang mursyid, seorang guru yang menguasai pada bidangnya. Maka sahabat Rasulullah belajar langsung kepada Rasulullah SAW bagaimana memahami Al-Quran. Maka bayannya, penjelasannya harus kemudian diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara keseluruhan yang ingin saya sampaikan tentang seorang guru, mereferensinya ini adalah dari apa yang disampaikan oleh Maulana Jalaluddin Rumi di dalam bukunya Fihi Ma Fihi. Maka belajar dari kisah di dalam Al-Quran tentang pentingnya kita untuk mencari seorang guru yang benar, guru yang dapat dipertanggungjawabkan ilmunya, karena kita menempatkan pengetahuan itu sebagai fondasi, sebagai asas di dalam kita beribadah. Maka ilmu sebagai landasan ibadah, di situ harus kemudian betul-betul kita berhati-hati. Jika saja kita mengurus operasi pada memperbaiki, menangani fisik kita, kita harus memahami siapa yang kita percaya, rumah sakit atau dokter spesialis yang menangani fisik kita. Kita harus tahu, kita tidak sembarangan membawa diri kita kepada seorang ahli bedah, ahli operasi, atau ahli medis. Bagaimana kemudian kita begitu mudah dan serampangan untuk kemudian mengambil jalan yang tidak teliti di dalam belajar ilmu agama di situ. Dan resikonya juga cukup besar, yaitu di dalam majelis ulama adanya pemahaman-pemahaman yang ekstrim, yang menyimpang, yang efeknya itu adalah menimbulkan perselisihan, menimbulkan clash, menimbulkan konflik di tengah-tengah umat, bukan kemudian untuk mendamaikan. Kenapa? Karena membawa pemahaman-pemahaman agama yang kemudian keras dan kaku, sehingga dalam Islam itu disebut dengan hulu namanya. Iyaka wal hulu, kata Rasulullah, janganlah kamu bersikap keras dan kaku. Walaupun tafazzal ghalizal qalbi lan fatu min hawli. Kata di dalam Al-Quran pesan kepada umat Islam, kalau kamu ya Rasulullah di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan agama, berhati, berperilaku keras, dan fatu min hawli, maka masyarakat akan kabur, masyarakat akan pergi, masyarakat akan antipati terhadap agama karena kekerasan dan cara berpikir yang kaku itu sendiri. Walaupun dengan alasan kemaslahatan, walaupun dengan alasan kebaikan, mengajak ke jalan Tuhan, tetapi juga Tuhan Al-Quran telah memberikan pedoman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang tidak kasar, dengan cara yang tidak keras. Bahkan Nabi Harun dengan Nabi Musa ketika datang kepada Fir'aun, Raja Mesir, diperintahkan waqula qawlan layyinan, hendaklah kamu Musa dan Harun berkata dengan kata-kata yang lembut kepada seorang pemimpin, kata-kata yang kemudian bukan menimbulkan kontradiksi, bentrokan yang lebih besar.
Nah, ini adalah cara dakwah Islam yang kemudian kita harus mengambil dari ulama-ulama, dari guru-guru yang memang sesuai dengan keahliannya, dengan keulamaannya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama yang seperti apa? Ulama yang hikmat, ulama yang terus melayani umat, ulama yang hidupnya adalah berpikir tentang umat, seperti Rasulullah di akhir hayatnya selalu berpikir ummati, ummati, dan wasiatnya di akhir hayatnya adalah tentang orang miskin dan menjaga sholat 5 waktu. Karena itu adalah as-sholat imaduddin. Sholat itu adalah tiang apa? Tiang agama. Nah, saya mengambil pelajaran dari Maulana Jalaluddin Rumi di dalam kitabnya Fihi Ma Fihi, yaitu ada suatu kebenaran yang terkandung di dalam satu hakikat itu sendiri yang harus dipelajari secara baik dan secara mendalam. Dalam mempelajari, memahami ilmu agama, diperlukan seorang guru yang betul-betul menguasai pada bidangnya, yang kemudian dengan tata caranya guru itu sendiri memberikan kemaslahatan, memberikan kebaikan kepada seorang yang belajar dan memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh manusia tersebut. Maka ungkapan Maulana Jalaluddin Rumi, seorang guru yang mumpuni itu bisa membelah laut. Seorang guru yang betul-betul menempatkan dirinya itu sendiri pada jalan yang sebenarnya di dalam melayani umat, maka perumpamaan Nabi Musa ketika membawa Bani Israel di dalam Eksodus dari negeri Mesir, dari suatu perbudakan kemanusiaan pada era abad sekitar 2000 sebelum Masehi, di situ adalah suatu penggambaran di dalam Al-Quran yang kemudian dibaca secara kesejarahannya secara datar saja, ditangkap oleh ulama. Maulana Jalaluddin Rumi itu adalah sebagai satu ibrah, di mana seorang murid yang mempercayakan kehidupan, pengetahuan dan ilmunya kepada seorang guru yang benar, maka guru itu bisa membelah lautan. Guru tersebut bisa menyingkirkan segala kotoran, segala rintangan yang ada di jalan, segala lumpur dan kotoran yang ada di daratan tersebut, bahkan dibelah lautan tersebut untuk diberikan jalan kepada umat manusia. Jika seorang yang menuntut ilmu mempercayakan kepada guru yang sebenarnya. Sebaliknya, seorang yang belajar dan mencari pengetahuan kebenaran ilahi, tetapi dia tidak percaya kepada seorang guru, itu diibaratkan sebagai suatu kaum yang mengembara tanpa arah dan tujuan, sehingga sampai ke negeri impian beratus-ratus tahun untuk sampai ke negeri impian tersebut. Itu digambarkan di dalam Al-Quran pada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita belajar raja'na min ibadati suwar ila ibadatil fikr, mengambil satu kutipan dari hadis yang sangat sering dikutip oleh para ulama-ulama hakikat dan ulama ma'rifah, tetapi
tetapi memang dianggap sebagai sesuatu yang tidak masyhur pada ulama-ulama fikih, yaitu pada kisah antara perang Tabuk ataupun perang besar, yaitu perang Badar. Hadis Rasulullah SAW ketika selesai suatu peperangan besar dan menganggap itu sebagai puncak peperangan, ada suatu ungkapan dari Rasulullah SAW, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sesungguhnya kita beralih dari perang kecil menuju perang yang lebih besar, yaitu jihadul qalbi, jihadul nafas, yaitu memerangi hawa nafsu, perang kepada diri sendiri. Karena sesungguhnya manusia tidak perang kepada yang lain, tetapi sebetulnya dia perang kepada diri dia sendiri. Dan kita belajar untuk memahami perpindahan dari ibadah yang hanya bentuk jasmani kepada ibadah yang bentuknya itu kemudian qalbu, yang ibadahnya itu adalah ibadatul fikr, yaitu pemikiran. Kenapa ibadah pemikiran itu begitu penting? Kita dapat bayangkan tanpa batas pemikiran. Ibadah suar, ibadah jasmani, ibadah fisik itu sebentar. Setiap yang disebut ibadah fisik itu adalah semua ibadah-ibadah yang ada awal dan akhir. Ibadah fisik ada awal, ada akhir. Contoh syahadat. Syahadat kalau secara fisik itu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1 menit orang mengucapkan syahadat, selesai. Hanya 1 menit. Apakah di dalam 1 menit itu kemudian hanya berhenti pada ucapan saja? Tidak, yaitu komitmen yang ada di dalam hati. Maka ucapan yang sebenarnya pada syahadat itu adalah komitmen di dalam hati dan pikiran manusia itu tidak ada batasnya. Sehingga ada pertanyaan di dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitab Mafatihul Ghaib, ketika berbicara tentang malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam kekuasaan. Mengapa manusia yang usianya 60, 80 tahun atau 100 tahun paling lama diberikan balasan pahala surga itu abadi berjuta-juta tahun? Tidak sesuai karena ibadahnya mungkin seumur hidup cuma 50 tahun, tetapi ganjaran balasannya itu beribu-ribu tahun bahkan tidak terhingga. Mengapa? Dijelaskan. Karena komitmen syahadat itu tidak dibatasi oleh waktu. Sehingga jika manusia itu diberikan usia 1000 tahun, dia akan tetap ibadah 1000 tahun. Itu manusia yang sudah berkomitmen. Tidak terbatas 1 menit dalam mengucapkan syahadat. Karena itu adalah terpatri di dalam pikiran benak manusia. Jika kemudian seorang hamba Allah diberikan usia 2000 tahun, apakah dia akan kufur? Tidak. Karena keimanan itu adalah komitmen sepanjang masa. Sehingga jika dia dilahirkan kembali setelah dari kematian, kemudian hidup kembali dan dia diberikan keislaman, dia akan terus beribadah sampai tidak terhingga. Dan itu adalah komitmen yang tanpa batas. Syahadat. Kita kembali tazkiyah nafasnya kepada imanuddin, yaitu sholat sebagai tiang agama. Dalam kitab Fihi Ma Fihi itu dijelaskan bahwa perintah untuk melaksanakan sholat
sebetulnya sudah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu, kepada agama-agama sebelum Islam, itu sudah melaksanakan penunaian sholat. Ada ulama kemudian dari Arab yang ada di Instagram dan lain sebagainya jelas sudah mengatakan bahwa iqamatus sholat di situ adalah di luar sholat 5 waktu dan di luar masjid. Itu iqamatus sholat. Sedangkan kalau di dalam masjid namanya ada sholat, yaitu melaksanakan, bukan menegakkan. Karena kata-kata iqamah di situ adalah menegakkan. Kembali kepada ibadatul fikr, yaitu ibadah secara mendalam, kita memaknai bahwa sholat sudah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu. Mengapa kemudian Al-Quran memilih kata-kata yuqimunas sholat? Kata-katanya adalah menegakkan sholat. Paman aqomaha faqad aqomadin, wa man hadamaha faqad hadamadin. Karena yang dimaksud sholatnya sholat jasmani itu suara, yaitu gambaran saja. Muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, yaitu sholat dalam bentuk fisik itu terbatas 3-4 menit. Kalau kita kali 5, maka sholat kita itu 15 menit. Sedangkan kita kalau ke mall gitu kan, kalau kita shopping, udah banyak shoppingnya, 1 jam gak berasa. Tapi kita udah paling ahli ibadah. Sholat sunatnya kadang ingat, lebih banyak lupanya. Kecuali kalau lagi banyak masalah gitu. Lakinya kurang perhatian, suaminya mulai udah banyak adu. Aduh sama Tuhan gak cukup, adu sama temen itu, cari-cari sahabat. Bahkan mulanya Nabi mengatakan, penting sekali kamu itu dipenjara dalam kesulitan-kesulitan, baru kamu akan mengadu. Maka konsep pengertian penjaranya para nabi itu adalah satu ibrah gitu loh. Bagaimana kemudian misalkan Buya Hamka di dalam tafsir Tasawuf Al-Azhar, yaitu tafsir Al-Azhar, tafsir Sufi, itu diselesaikan di mana? Di penjara. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, idfin wujudaka fi ardil humul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nadaju. Kuburlah, penjaralah diri kamu dalam kesunyian. Sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam dalam kuburan itu tidak akan pernah tumbuh secara sempurna. Pohon yang ditanam sangat cetek sekali akan mudah terhempas walau dengan angin yang sepoi-sepoi. Tetapi pohon yang ditanam begitu dalam, begitu juga bangunan-bangunan pencakar langit, bertambah tinggi dia kokoh karena bertambah dalam fondasi yang ditanam. Maka seorang manusia harus menguburkan diri dia cukup lama sebelum dia tumbuh. Bagaimana caranya? Banyak kemudian bertahanus, banyak kemudian di dalam qiyamul lail. Maka dikatakan bukti terbaik kamu ibadah kepada Allah adalah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sepertiga malam maka bangunlah untuk bertahajud sebagai suatu amalan ibadah kamu kepada Tuhanmu. Maka mudah-mudahan ayyab'asaka rabbuka, Tuhan akan memberikan kepada kamu maqaman mahmuda. Karena sholat tahajud adalah sholat yang tidak kelihatan. Sholat tahajud karena ketika semua mata meram, tapi dia kemudian terjaga seorang diri. Sholat tahajud adalah sholat ibadah yang sunyi, yang tidak ada yang tahu. Kadang-kadang kita itu kalau jadi imam yang bagus suruh baca panjang. Terus kalau giliran sholat sendiri, sholatnya cepat kan terbalik.
Padahal dalam Islam yang betul itu kalau sholat jamaah diringankan. Kalau sholat sendiri gak apa-apa dipanjangin. Jadi saya pernah di Al-Azhar pada waktu sholat subuh, biasa mahasiswa sholat dari masjid gitu, dari tempat saya. Ada imamnya itu sendiri setelah sholat, baca surah Fatihah, panjang dia baca qiraat, gitu kan. Selesai sholat subuh, langsung satu jamaah bapak-bapak memprotes, terjadi perdebatan menggunakan satu pendapat pandangan di mana betul memang sesungguhnya ukuran orang sholat berjamaah adalah orang yang paling lemah di antara makmumnya. Kalau ada makmum usianya 70 tahun, pikirin dirinya itu sudah berdirinya udah gemeteran. Jangan kemudian ukuran imam yang usia 35-40 tahun dia masih kencang gitu. Ntar kalau sholat sendiri silakan berlama-lama baca 1 juz 2 juz nggak apa-apa. Nah itulah di dalam Islam. Sesungguhnya bu'istu muyassarin, aku diutus, kata Rasulullah dalam Islam itu beri kemudahan, beri kelonggaran ketika kita ada di dalam dakwah kepada umat. Dan inilah perlunya ilmu, sehingga di dalam ibadah-ibadah di situ menunjukkan kebijakan Islam. Karena orang yang diberikan amanah memahami ilmu pengetahuan itu dengan baik, dari ilmu-ilmu yang baik, dari guru-guru yang baik, dengan pemahaman-pemahaman yang baik, sehingga membawa kebaikan kepada seluruh umat manusia, baik kepada umat Islam maupun juga kepada makhluk-makhluk, kepada hewan dan lain sebagainya, dan juga kepada persaudaraan umat manusia. Inilah sedikit yang saya sampaikan, tidak sedikit, banyak juga, mohon maaf. Saya ini yang kayak enakan ngomong, padahal yang dengerin udah maafin. Insyaallah mudah-mudahan ada berkahnya. Kesimpulannya adalah kita terus belajar menuntut ilmu, belajar kepada ulama, belajar terus mendalami agama, sehingga mudah-mudahan bertambah baiknya ilmu kita, akan bertambah baik ibadah kita di dalam upaya mensucikan diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Al-Fatihah lillahi hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyati sihat wa salam wa afiyah wa dafil bala bi niyatil mazkur wal barakah fid din wa dunya wal akhirah. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa aqrana ya rahman wa rahim wa arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi asmatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man bi'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya rahman ya dafi'al bala ya rahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.